Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauliana Fadlila, NPM 18 10 10 4045. Pada pertemuan pasar modal syariah yang ke minggu kelima ini, saya akan membahas terkait jenis akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Nah, sebelum memasuki materi akad-akad, jenis-jenis akad yang digunakan dalam pasar modal syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian apa sih pasar modal syariah itu. Nah, di sini definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, berdasarkan pengertian di atas ini, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal syariah sebagaimana yang diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, dapat diartikan bahwa pasar modal syariah ini bukanlah suatu sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Karena sebenarnya kayak kegiatan umum pada pasar modal syariah ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan pada pasar modal konvensional ya, yang mana sebenarnya pada pasar modal syariah ini terdapat beberapa karakteristik khusus seperti produk dan mekanisme transaksi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah pada pasar modal syariah bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua, yang mana atas dasar kedua sumber hukum ini, para ulama melakukan penafsiran yang biasanya disebut dengan ilmu fikih, di mana dalam ilmu fikih ini mengangkat satu pembahasan yaitu terkait muamalah, yaitu suatu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan atau perdagangan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ini ya, kegiatan pasar modal syariah ini dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Kemudian saya akan membahas terkait dasar hukum pasar modal syariah. Nah, sebagai bagian dari pasar modal di Indonesia, pasar modal syariah ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait dengan pasar modal. Nah, Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, Peraturan Nomor 9A dalam penerbitan efek syariah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait akad-akad yang digunakan pada pasar modal syariah. Nah, selanjutnya yaitu jenis akad dalam pasar modal syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 POJK 04 Tahun 2015. Nah, di sini menyebutkan bahwa jenis akad dalam pasar modal syariah yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ada akad ijaroh, yang kedua ada akad istisna, yang ketiga ada akad kafalah, yang keempat ada akad mudarabah, yang kelima ada akad musyarakah, dan yang keenam ada akad wakalah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait satu persatu dari pengertian akad-akad tersebut ya. Yang pertama pengertian dari akad ijarah ya. Akad ijarah sendiri yaitu suatu perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa yaitu mu'jir dan pihak penyewa atau pengguna jasa yang biasa disebut dengan mustajir untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan upah atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Nah, dalam akad ijarah ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu terkait hak dan kewajiban dari mu'jir atau pihak pemberi jasa atau pemberi sewa. Yang pertama seperti berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah ujrah sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah. Yang kedua, wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam ijarah. Yang ketiga,
wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan. Yang keempat, wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa. Yang kelima, wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam ijarah. Dan yang keenam, wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa mujir ini menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa mustajir sesuai dengan pernyataan ijab ya. Lalu yang kedua yaitu terkait hak dan kewajiban dari mustajir, yaitu pihak penerima jasa atau penerima sewa. Nah, hak dan kewajiban dari mustajir ini seperti berhak menerima dan memanfaatkan barang atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah. Yang kedua, wajib membayar harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah. Yang ketiga, wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau sesuai yang disepakati dalam ijarah. Wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ijarah. Yang kelima, wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam ijarah atau karena kelalaian dari pihak penyewa. Lalu yang keenam, wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa ini menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atau atas suatu barang ini dari pihak pemberi sewa atau mujir sesuai dengan pernyataan qabul. Lalu yang ketiga, ada persyaratan dari objek ijarah ya, di mana objek ijarah ini harus sesuai dengan ketentuan seperti mempunyai manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa. Lalu manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas dan spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas. Nah, yang keempat ini terkait persyaratan harga sewa atau upah ujrah ini. Nah, di sini penetapan harga sewa atau upah ujrah ini wajib memenuhi ketentuan seperti besarnya harga sewa atau upah ujrah ini serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam ijarah. Lalu alat pembayaran harga sewa atau upah ini harus dalam berbentuk uang. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait akad istisna. Akad istisna sendiri yaitu merupakan perjanjian atau akad antara mustasni atau pihak pemesan atau pembeli dan syani pihak penjual atau pembuat untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh mustasni dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak ini. Dalam akad ini juga terdapat beberapa ketentuan terkait hak dan kewajiban dari syani atau pihak pembuat atau penjual. Nah, di sini syani ini berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam istisna. Lalu wajib mengetahui spesifikasi objek istisna secara jelas. Yang ketiga, wajib menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam istisna. Lalu kemudian wajib menjamin objek istisna ini berfungsi dengan baik atau tidak cacat. Dan yang kelima, wajib menyerahkan objek istisna ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam istisna. Kemudian, hak dan kewajiban dari mustasni atau pihak pemesan atau pembeli. Nah, di sini pihak pembeli ini berhak menerima objek istisna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam istisna, lalu berhak menerima objek istisna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam istisna. Yang ketiga, berhak memilih atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan istisna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi diperjanjikan. Lalu yang keempat ini wajib melakukan pembayaran atas objek istisna sesuai yang telah disepakati dalam istisna. Lalu wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek istisna secara jelas. Nah, ketentuan yang ketiga sendiri terkait persyaratan objek istisna sendiri. Nah, di mana objek istisna ini wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan perundang-undangan.
Kemudian ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam istisna. Kemudian mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak san ini kepada mustasni wajib dituangkan secara tertulis dalam istisna meliputi waktu, tempat, maupun cara penyerahannya. Kemudian yang keempat, penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada hal ketiga ini terkait mekanisme penyerahan ini dilakukan kemudian setelah waktu istisna berdasarkan kesepakatan. Lalu yang kelima, harga jual objek istisna ini ditetapkan secara tertulis dalam istisna dan dilarang berubah selama masa istisna ini. Kemudian pihak pemesan atau pembeli ini dilarang menukar barang kecuali jika barang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat ini ada ketentuan terkait pembayaran objek istisna. Nah, pembayaran objek istisna ini dilakukan sesuai dengan pembayaran atas objek istisna dalam bentuk uang. Lalu, pembayaran atas objek istisna ini dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan sejak istisna ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak ya. Lalu yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk piutang yang belum jatuh tempo. Selanjutnya, yang ketiga ini ada akad kafalah ya. Akad kafalah sendiri pengertiannya yaitu perjanjian atau akad antara pihak penjamin atau kafil atau biasa disebut dengan guarantor dan pihak yang dijamin atau ma'qul anhu, asyil atau bisa disebut dengan orang yang berutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau ma'qul atau orang yang berpiutang ini. Dalam akad kafalah ini juga terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti adanya ketentuan terkait hak dan kewajiban dari pihak penjamin atau kafil atau biasa disebut guarantor ini, seperti memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan. Lalu memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan. Lalu yang ketiga, menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan, yang mana biasanya tertera dalam pernyataan ijab. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban dari pihak yang dijamin atau dari ma'qul anhu, atau bisa disebut dengan asyil atau orang yang berutang, seperti menyerahkan kewajiban atau utang pihak yang dijamin kepada pihak penjamin. Lalu menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin atau ma'qul anhu ini menerima jaminan dari pihak penjamin atau kafil ini, atau biasa tertuang pada pernyataan qabul. Lalu di sini ada terkait persyaratan objek dari kafalah, yang mana objek kafalah ini berupa kewajiban atau utang pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan. Harus memenuhi ketentuan seperti kewajiban yang dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, ataupun pelaksanaan pekerjaan. Lalu kewajiban yang dimaksud harus jelas nilainya, jumlah maupun spesifikasinya. Yang ketiga, kewajiban yang dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sendiri dan peraturan perundang-undangan. Lalu harus merupakan utang yang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Nah, di sini terkait ketentuan bentuk penjamin sendiri, penjaminan dalam kafalah dapat berupa penjamin kebendaan atau jaminan umum. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait yang keempat ini terkait akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri pengertiannya yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama antara shahib al-mal atau pihak pemilik modal dengan mudarib atau pihak pengelola usaha. Dengan cara shahib al-mal ini menyerahkan modalnya dan si mudarib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Kemudian dalam akad ini juga terdapat ketentuan yang harus dipenuhi seperti hak dan kewajiban dari shahib al-mal atau dari pihak pemilik modal, seperti berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudarib, berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam mudharabah,
berhak meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudarib ini melakukan pelanggaran mudharabah. Yang keempat, wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati. Lalu yang kelima, wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, ataupun pelanggaran pengelola usaha atas mudharabah. Dan yang keenam, wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak shahib al-mal ini menyerahkan modal kepada pihak mudarib untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan, yang mana biasanya ini merupakan pernyataan dari ijab. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dari mudarib atau pengelola usaha. Nah, hak dan kewajiban dari mudarib ini seperti berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal, lalu berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah, wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal atau shahib al-mal ini dalam suatu kegiatan usaha sesuai kesepakatan, lalu wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, ataupun pelanggaran pihak pengelola usaha. Yang kelima, wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak mudarib ini menerima modal dari pihak shahib al-mal dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya ini tertuang dalam pernyataan qabul ya. Nah, yang ketiga ada persyaratan modal yang dikelola dalam mudharabah. Nah, modal yang dikelola dalam mudharabah ini harus memenuhi ketentuan seperti berupa sejumlah uang ataupun aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau dalam status sengketa. Lalu yang ketiga, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu mudharabah. Nah, yang keempat ini tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak ataupun kepada pihak lain. Dan yang kelima dapat diserahkan kepada pihak mudarib baik seluruh ataupun sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Nah, yang keempat ada persyaratan terkait dengan kegiatan usaha dalam mudharabah. Nah, kegiatan usaha yang dijalankan dalam mudharabah ini wajib memenuhi ketentuan seperti tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Nah, yang kelima ada peraturan atau ketentuan terkait pembagian keuntungan dalam mudharabah. Nah, pembagian keuntungan dalam mudharabah ini wajib memenuhi ketentuan seperti keuntungan mudharabah ini merupakan selisih lebih dari kekayaan mudharabah dikurangi dengan modal mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan mudharabah. Kemudian, keuntungan mudharabah ini dibagikan kepada pihak pemilik modal atau shahib al-mal dan pihak pengelola usaha atau mudarib ini dengan besarnya bagian sesuai dengan rasio atau skala nisbah yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio atau nisbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akad atau modal yang kelima, yaitu akad musyarakah. Nah, akad musyarakah sendiri pengertiannya yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, atau biasa disebut dengan syarik dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Nah, seperti pada akad-akad sebelumnya, pada akad musyarakah ini juga terdapat ketentuan terkait hak dan kewajiban pihak dalam akad musyarakah. Nah, hak dan kewajiban pihak dalam akad musyarakah ini seperti berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio ataupun nisbah yang disepakati dalam musyarakah atau proporsional, lalu berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan yang dimaksud dapat diberikan kepada satu ataupun pihak lainnya. Yang ketiga, berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Lalu yang keempat, wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan musyarakah, baik dalam porsi yang sama ataupun tidak sama dengan pihak lainnya. Yang kelima, wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha musyarakah.
Kemudian yang keenam, wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Lalu yang kedua, ketentuan terkait persyaratan modal dalam musyarakah. Nah, di sini untuk modal yang disetorkan dalam musyarakah wajib memenuhi ketentuan seperti berupa sejumlah uang ataupun aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Lalu kemudian jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh penilai. Namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu musyarakah. Yang ketiga, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa. Yang keempat, tidak berupa piutang ataupun tagihan di antara para pihak maupun kepada pihak lain. Nah, selanjutnya persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam masyarakat. Nah, di sini kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip modal syariah maupun peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan masyarakat dan pihak yang mengelola masyarakat dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam masyarakat kecuali atas dasar kesepakatan bersama. Lalu yang keempat, ada ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, pembagian keuntungan dan kerugian dalam masyarakat ini wajib memenuhi ketentuan seperti keuntungan masyarakat ini merupakan selisih lebih dari kekayaan masyarakat setelah dikurangi dengan modal masyarakat dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan masyarakat. Lalu, untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan masyarakat dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan masyarakat akhir periode setelah dikurangi dengan modal masyarakat awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan masyarakat. Lalu yang ketiga, seluruh keuntungan masyarakat harus dibagikan kepada para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal ataupun sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu ataupun lebih pihak pada awal kesepakatan. Lalu, dalam hal ini terdapat satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan, maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kelima, besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio ataupun nisbah. Dan yang kerugian masyarakat harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait akad wakalah. Nah, pengertian dari akad wakalah sendiri yaitu merupakan suatu perjanjian akad antara muwakil atau pemberi kuasa dan wakil atau penerima kuasa dengan cara pihak muwakil ini memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, seperti dalam akad sebelumnya, dalam akad wakalah ini juga terdapat ketentuan terkait kewajiban pihak muwakil, yang mana kewajiban pihak muwakil seperti memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal yang dapat dikuasakan, lalu menyatakan secara tertulis bahwa pihak muwakil ini memberikan kuasa kepada pihak wakil untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan hukum tertentu. Nah, biasanya ini dituangkan pada pernyataan ijab. Lalu di sini terdapat juga kewajiban dari pihak wakil atau penerima kuasa, yang mana kewajiban dari wakil ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Lalu melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan dari muwakil. Lalu menyatakan secara tertulis bahwa pihak wakil ini menerima kuasa dari pihak muwakil untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan hukum tertentu. Nah, biasanya ini dituangkan dalam pernyataan qabul. Nah, yang ketiga ada ketentuan terkait persyaratan objek wakalah. Nah, perbuatan hukum sebagai objek wakalah ini wajib memenuhi ketentuan seperti diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut. Lalu, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dikuasakan menurut syariat Islam.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Saya menyadari banyaknya kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.